Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah jalan. Syahrul mubarak wa syahrun azim. Azzamahu Allah Ta'ala fi hadha syahr wa amarana bil ibadat al-khusus fi Ramadan, amarana bis-siyam fi Ramadan, wa amarana bi salati tarawih fi Ramadan, wa azzama ajra qiraatil Quran fi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah, pertama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan pada kita semua, di mana pada sore hari ini kita berada di awal bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Dan ada berita penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan yauma futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufitatis syayatin. Telah datang bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah mengagungkan bulan Ramadan, maka kita juga mengagungkan bulan Ramadan. Dan kita pada bulan Ramadan ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, shaimin wa shaimat, kita 2 bulan terakhir kemarin kita selalu mengajarkan atau mengajak untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
sehingga pada sore hari ini kita berada di sini. Karena tidak semua orang yang sampai pada bulan Rajab atau Sya'ban kemudian sampai pada bulan Ramadan. Dikatakan sangatlah merugi orang yang tidak sampai usianya pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan sengaja diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, agar kita melakukan ibadah-ibadah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita punya rekening pahala yang cukup besar yang nanti akan ditimbang pada hari kiamat nanti, dan barang siapa yang berat timbangan baiknya, dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu sekalian adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Karena itu yang ingin masuk surga melalui bulan Ramadan ini bukan hanya Bapak Ibu yang hadir di sini, tapi para donatur yang bersedia untuk menyumbangkan sebagian hartanya kepada Masjid Istiqlal untuk memberi buka puasa, untuk menyelenggarakan acara-acara di bulan Ramadan, itu mereka juga ingin masuk surga. Nah, karena itu kita sama-sama ingin masuk surga, dan kita adakan fastabiqul khairat. Kalau yang orang kaya-kaya itu bisa melalui donasinya, kalau kita bisa melalui zikir kita, bisa melalui puasa kita, bisa melalui sholat tarawih kita, bisa melalui sholat qiyamul lail kita. Banyak sekali ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang dapat kita akan mendapatkan tiket untuk masuk surga. Bapak Ibu sekalian, surga itu milik Allah. Surga itu milik Allah. Maka orang-orang yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah-ibadah yang kita lakukan demi untuk mendapatkan surga itu sejatinya adalah untuk mendapatkan tiketnya. Tiketnya itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibadah tapi tidak sesuai dengan ketentuan peribadatan, ketentuan syariat yang Allah syariatkan pada kita, bisa jadi ibadah kita itu tidak mendapatkan ridho Allah, alias tidak mendapatkan tiket untuk masuk surga. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa begitu? Kenapa? Itu artinya di sana ada tutorial, ada syariat, ada ilmu bagaimana kita beribadah, khususnya puasa, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih puasa itu? As-shaum. Apa artinya as-shaum? As-shaum itu artinya adalah menahan.
Secara umum, secara bahasa, as-shaum adalah menahan. Ketika Bapak Ibu sekalian atau adik-adik kawan-kawan mungkin pernah ngambek ya? Pernah nggak ngambek? Adik-adik pernah ngambek ya? Ngambek itu tidak mau ngomong. Itu si adik itu lagi ngambek sama bapaknya, diajak bicara diem aja ya, diajak mau jalan dirayu diem aja. Nah, diem aja itu bahasa Arabnya shaum, diam, menahan diri. Digodain biar ketawa nggak ketawa ya. Dikelitikin nggak ketawa, dirayu tidak mau, itu menahan diri dia. Itu secara bahasa juga shaum. Nah, ketika angin tidak berhembus, udara berhenti, tidak ada angin, itu juga dikatakan shaum. Ketika Siti Maryam mengatakan saya tidak akan bicara selama 3 hari, saya bernadar untuk tidak bicara selama 3 hari, itu juga dikatakan shaum, puasa. Itu puasa secara bahasa. Tetapi definisi puasa secara syariat adalah al-imsaku anil muftirati. Kita menahan diri dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, berarti di sana ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Jangan sampai kita puasa tapi melanggar aturan-aturan syariat, sehingga puasa kita itu termasuk tadi kam min shaimin. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dalam puasanya itu tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Misalnya kita berpuasa itu secara umumnya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari. Di siang hari ya. Kalau di malam hari boleh Bapak Ibu ya. Kalau malam hari boleh. Kita tidak boleh makan. Itu artinya kita disuruh menahan diri. Kenapa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat senang kepada hamba-hambanya yang bisa menahan diri, yang bisa menahan syahwatnya, baik itu syahwat untuk makan, syahwat untuk minum, syahwat birahi, dan segala keinginan. Karena itu kemuliaan pribadi seseorang atau seorang muslim itu tergantung bagaimana kita bisa menahan diri dari keinginan-keinginan, termasuk keinginan untuk makan. Ini bagi yang sudah di depannya sudah ada makan, nah ditahan dulu, tidak boleh langsung dimakan, menunggu maghrib ya. Itu menahan diri. Menahan diri dari minum. Kita puasa ini haus ya, tapi tidak boleh minum. Nah, menahan diri itulah yang akan diberi prestasi oleh Allah berupa pahala. Kemudian syahwat yang lain adalah syahwat birahi. Suami kepada istri, istri kepada suami pada siang hari untuk ditahan. Untuk ditahan. Bukan hanya itu. Kalau kita makan itu jelas bahwa itu membatalkan puasa. Orang lain pun bisa tahu bahwa puasa kita batal.
Walaupun kita bisa makan diam-diam di kamar, apa ya? Ya, kita diam-diam masuk kamar, makan. Kemudian dilap lagi bersih, keluar pura-pura lapar, pura-pura haus, ya. Ya. Tapi puasa itu ternyata yang menilai bukan kita, bukan manusia. Saya atau pengurus Masjid Istiqlal itu tidak mau tahu. Anda mengatakan puasa pada kita, kemudian Anda makan diam-diam, saya nggak mau tahu. Dan nggak ada gunanya. Karena dikatakan bahwa dalam hadis katakan setiap ibadah itu akan kembali kepada yang melakukan ibadah. Kita sholat untuk kita zakat untuk kita. Artinya apa? Kita sholat akan ketahuan kalau misalnya seandainya di sini diwajibkan bikin peraturan. Ada pemerintah bikin peraturan bahwa umat Islam harus melakukan sholat misalnya. Itu bisa dikontrol oleh pemerintah. Si fulan sholat kelihatan, ya. Sholat apa enggak kelihatan karena berupa gerakan-gerakan. Zakat bisa dikontrol. Sudah menunaikan zakat belum? Ada kwitansi, bukti sudah melakukan zakat, ya kan? Tapi puasa tidak bisa. Puasa tidak bisa. Karena tadi bisa diam-diam masuk kamar makan, bisa diam-diam masuk kamar minum, sambil mandi minum. Pernah nggak dulu? Dulu pernah masa kecil ya? Sama. Sama ya. Kita orang tua kita nyuruh kita puasa, kita siang hari haus, kita mandi. Ternyata sambil, jangan ditiru ya adik-adik ya, jangan ditiru, itu nggak bagus ya. Tapi kenapa puasa ini istimewa? Karena Allah katakan innahu li wa ana azibih, bahwa puasa itu untukku, kata Allah. Maka ibadah puasa kita ini langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita analogikan dengan kita bekerja, kita bekerja sholat, bekerja zakat, bekerja haji misalnya, itu pahalanya atau upahnya itu dibayarkan pada kita melalui bendahara atau juru bayar yang akan menghitung kita sholat berapa kali, kita zakat berapa banyak, kita haji berapa kali, ini bayarannya ya, ini pahalanya. Tapi untuk puasa enggak. Pahala puasa itu Allah yang menghitung sendiri. Jadi kita ambil pahala puasa itu langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puasa itu juga menjadi barometer kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa utamanya puasa Ramadan, bagi yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan berpuasa Ramadan. Bagi yang mengaku ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia puasa Ramadan. Karena tadi bahwa puasa itu ternyata hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat sayang sekali jika di bulan Ramadan ini ada sehari yang kita tidak puasa, kita tinggalkan tidak puasa. Karena ini hukumnya wajib, ya. Hukumnya fardu ain bagi setiap muslim yang berakal, yang sehat, ya, yang hidup pada bulan Ramadan. Itu hukumnya wajib. Dan kalau kita tinggalkan
dengan alasan apapun kita harus mengqadanya, kita harus menggantinya di bulan selain Ramadan. Karena itu walaupun kita ganti di bulan Syawal, pahalanya tidak sama dengan kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Karena itu jangan sampai kita pengurus Masjid Istiqlal menyelenggarakan semacam ini, ya, supaya kita semangat dalam berpuasa, supaya kita ini yatma'innul qulub, hati kita tenang bahwa kita dapat buka puasa. Karena itu kita doakan pada para donatur yang telah memberikan kebaikan buka puasa, ya, pada sore hari ini dan hari-hari selanjutnya. Mudah-mudahan pahala mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ayo sepakat dong aminnya ini. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Iya, Allahumma amin. Karena Allah juga jamin orang yang memberikan buka puasa itu dia akan mendapatkan pahala puasa sebagaimana orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Istimewa, ya. Dan ini Bapak Ibu juga bisa melakukannya sebenarnya. Karena yang namanya buka puasa sesungguhnya tidak harus berupa yang mewah begini. Kalau Bapak Ibu lihat ketemu orang di jalan di bulan puasa, dia tidak membawa makanan, kita kasih makan yang kita punya, apapun, kurma, minuman, itu kita beri buka puasa dan kita mendapat pahala sama pahalanya dengan orang yang berpuasa itu. Apa? Nggak dengar, saya nggak dengar. Ya, jadi yang ini itu kemudian kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, saya pernah hidup di Mesir, hidup di Sudan, hidup di Timur Tengah, ya, Aljazair, Saudi. Di sana itu ada tradisi yang luar biasa. Tradisi memberi buka puasa. Itu rumah-rumah. Di sana kan rumahnya apartemen, ya, apartemen. Biasanya di bawah apartemen itu ada orang-orang keluarga itu menata meja atau menggelar tikar, ya. Kemudian menjelang maghrib seperti sekarang ini mereka keluarkan tuh makanannya dari keluarga mereka, keluarkan. Ada minuman, makanan macam-macam. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan orang yang sedang lewat kemudian maghrib untuk mampir makan gratis, gak ditanya dari mana. Jadi misalnya saya lewat nih maghrib sampai ini, tengok aja kiri kanan, pasti ada meja-meja yang ditata, berhenti makan gratis. Itu di Mesir disebut dengan istilah Maidatur Rahman. Maidah itu apa? Sajian makanan, itu maidah. Ar-Rahman itu dari Allah. Jadi mereka saking ikhlasnya itu disebut Maidatur Rahman. Ini seolah-olah ada langsung pemberian dari Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Hal demikian juga dipraktekkan di Sudan. Di Sudan bentuknya unik. Ini nanti kalau Bapak Ibu pernah sempat ke Mesir, sempat ke Sudan, dibuktikan, ya, dibuktikan. Di Sudan itu berbeda. Kalau di Mesir orang nata makanan di bawah apartemennya pinggir jalan. Di Sudan itu orang sekeluarga dia masak dari siang, ya, sore menjelang maghrib dia bawa makanan itu ke tempat pinggir jalan. Di pinggir jalan dibawa.
Nah, di situ nanti banyak orang-orang yang juga sama menyediakan makanan. Kita lewat, itu jadi rebutan keluarga-keluarga itu. Ayo buka di saya aja, ayo buka di saya aja, ayo buka di saya. Jadi tarik menarik. Itu keutamaan daripada memberi makan buka puasa orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bayangkan, kita bisa mendapat pahala sehari. Kalau kita puasa sendiri kan pahalanya 1 hari. Kalau kita memberi makan buka puasa 10 orang, seolah-olah kita sudah puasa 10 hari. Ditambah kita sendiri, berarti 11 hari. Ya. Itu kalau 10. Kalau 100, jadi 100. Kalau misalnya pada hari ini kira-kira ada 4.000, 5.000 sehari, 4.000, 5.000 kali sebulan, kali 30 hari, itu matematika pahala. Ya, matematika pahala. Dan itu bisa kita lakukan ya. Karena dalam hadis itu dia menyebutkan bahwa misalnya makanannya harus lengkap, misalnya enggak. Yang penting memberi buka, apalagi orang sedang perjalanan ya, orang sedang perjalanan, dia nggak bawa bekal, kita kasih. Nah, karena itu coba bayangkan ini yang pada hari ini menjadi sponsor ini ya, pasti pahalanya banyak sekali ya, pasti pahalanya banyak sekali. Nah, mudah-mudahan kita yang menikmati dari mereka itu juga dapat pahala ya, pahala makan. Kenapa? Karena kita menerima pemberian orang dengan senang hati, itu juga berpahala. Karena orang yang memberi itu, kalau kita terima dia senang nggak? Senang ya? Kalau kita tolak, kalau misalnya Bapak ini, saya nggak mau ini, saya nggak mau. Ya, di samping yang nolak itu berdosa, ya kan? Maka kalau kita menerima dengan senang hati, kita juga berpahala. Jadi kita sudah dapat pahalanya puasa, kita juga dapat pahalanya menerima ya. Jadi Bapak Ibu dapat buka puasa pada sore hari ini juga ada pahalanya. Apalagi kemudian kita doakan orang-orang yang memberi buka puasa pada kita supaya rizkinya lancar ya, kesehatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya lancar, mereka rizkinya selalu bertambah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Karena yang namanya rizki ternyata bukan hanya harta yang kita miliki, makanan yang kita miliki, tapi rizki itu diantaranya adalah kita punya kawan baik. Ini kita masing-masing punya kawan. Kawan kita ini baik sama kita, itu rizki. Kenapa? Karena kalau kita punya kawan brengsek, itu kita repot ya. Makanya kawan yang baik ya. Makanya untuk supaya kita punya kawan yang baik, maka jadilah kawan yang baik pula ya. Kita harus berbaik sesama kita, apalagi yang kenal. Kepada yang tidak kenal pun kita mesti baik. Karena Islam mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu apa? Akhlak mulia itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam hadis ini dikatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi teladan akhlak yang mulia. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bergaul dengan siapapun, dengan orang miskin bergaul, dengan orang kaya bergaul,
dengan orang lain agama bergaul. Nah, ini yang kita juga ingin di Indonesia ini, kita hidup rukun walaupun agamanya berbeda-beda. Karena Rasulullah SAW contohkan bagaimana Rasulullah hidup di Madinah dulu itu bertetangga dengan orang-orang non-Muslim, diantaranya orang-orang Yahudi. Bahkan ketika Rasulullah SAW meninggal, ternyata baju perangnya sedang digadaikan, dan yang menggadai adalah orang Yahudi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, toleransi yang kita lakukan untuk semua umat siapa saja itu adalah dalam hal muamalah, dalam hal pergaulan, dalam hal pekerjaan, bukan dalam hal apa? Ibadah, bukan dalam hal akidah. No way. Ibadah mereka, ibadah kita. Karena kita tidak boleh mencampur adukkan. Dan dikatakan dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyati. Maka jangan juga kita kemudian kebablasan. Toleransi, ada batas-batasan, ya. Ada batas-batasan. Mana kita sholat Idul Fitri, sholat taraweh di Masjid Istiqlal, kita tidak perlu mengundang orang lain, agama lain untuk sholat. Juga ketika misalnya ada agama lain mengundang kita untuk ikut dalam ibadah mereka, kita nggak perlu datang, tidak perlu, supaya jelas batasan-batasan toleransi, tidak mencampur adukkan. Tapi dalam pergaulan kita mungkin, kalau Bapak Ibu yang kerja di kantor, mungkin ada sekantor itu ada agama Islam, ada agama Nasrani, ya kita ikut mekanisme dalam di kantor itu, kerja biasa kerja. Tapi giliran ibadah masing-masing. Giliran masalah akidah, kita pegang akidah kita, jangan sampai luntur, Karena itulah yang kita ajarkan atau kita ajakkan kepada kita semua. Kita saling menghormati tapi tidak kehilangan jati diri. Kita saling menghormati tapi tidak kehilangan jati diri. Semua itu kita coba untuk ejawantahkan di bulan Ramadan ini. Ya, kita di bulan Ramadan itu disuruh puasa sebagaimana ayat surat Al-Baqarah nomor 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, ternyata sampai pada terjemah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang bertakwa, ini melalui proses. Bahwa Imam Al-Qurtubi itu mengartikan la'allakum tattaqun itu ay tat'afun, supaya kita lemah. Loh, apa urusannya lemah dengan ketakwaan? Ketika kita berpuasa itu badan kita menjadi lemah. Badan kita menjadi lemah, syahwat kita menjadi lemah. Ya. Maka keinginan untuk macam-macam, untuk maksiat, untuk apa itu menjadi lemah. Nah, karena lemah, ya, kemudian tidak mampu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, itu maka kita menjadi bertakwa. Kira-kira begitu. Nah, analoginya seperti itu, ya. Jadi sesungguhnya kita disuruh berpuasa itu supaya
badan kita tidak kelebihan energi. Kalau kelebihan energi kita bisa hiper, bisa hiper. Karena itu supaya kita normal. Nah, ada hadis juga mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah engkau akan sehat. Dan ternyata puasa itu memang betul membuat kita sehat walafiat. Karena kebanyakan penyakit pada era modern ini ternyata disebabkan oleh makanan. Ya, Bapak punya asam urat? Punya. Kenapa Pak? Kalau ke dokter pasti Pak jangan makan ini, jangan makan itu. Ya. Tensinya tinggi. Kata dokter hindari makanan ini, makanan itu. Ya, garam. Bapak punya kolesterol? Nggak punya ya? Alhamdulillah kalau nggak punya. Itu juga sebabnya semua makanan. Kelebihan makanan, kelebihan asupan untuk badan kita, sehingga karena berlebihan gula berlebihan masuk ke darah kita, maka kita jadi kena dan kadar gula tinggi ya. Nah, kita disuruh puasa. Nah, ketika puasa itu badan kita menetralisir ya, menetralisir semua itu. Dan Bapak Ibu bisa buktikan ya, bagi yang kena penyakit MAH, biasanya kalau hari-hari biasa tidak niat puasa, kemudian lapar, itu gemetar ya, kemudian ini kerongkongan kita panas. Tapi kalau kita niatkan puasa, insya Allah aman. Dan berpuasa itu sebaiknya sahur, makan sahur. Karena Nabi kita bersabda, inna fis sahuri barokah. Dalam makan sahur itu ada berkah ya, ada berkah. Jadi makan sahur itu bukan hanya supaya kita kuat puasanya, tapi ada barokah di sana. Dan sahur itu sebaiknya adalah mepet menjelang imsak. Mepet menjelang imsak itu malah baiknya. Jadi Bapak Ibu jangan bangga mengatakan saya semalam sahurnya jam 1 atau sahurnya jam 12. Itu bukan kebanggaan. Bukan kebanggaan, karena syariatnya justru kita disuruh mepet dengan waktu imsak menjelang subuh ya. Nah, itu semakin baik. Dan juga jangan bangga, oh semalam saya tidak sahur. Jangan bangga, tapi banggalah semalam saya sahur menjelang subuh, menjelang imsak. Karena itu yang diajarkan oleh syariat Islam. Di samping itu punya kelebihan, kemudian kita akan sehat ya. Nah, itu dapat barokah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau sudah nanti maghrib, hari jam berapa ya? Jam? Masih lama, masih lama. Sekarang baru jam berapa ini panitia? Jam 6 kurang 5. Maghribnya jam 18. 11. 18. 11. 16. Oh. Masih ada waktu. Masih ada waktu 5 tambah 16, 20 menit lagi ya, 20 menit lagi ya. Bersabar, bersabar ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini yang termasuk kita imsak. Imsak menahan diri untuk tidak makan. Kalau menahan diri tidak makan baru kita sahur, mudah itu ya, mudah itu. Tapi kalau menahan diri, makanan sudah ada ini di depan kita. Tapi kita masih harus menahan diri ya. Tapi kita emang harus menahan diri ya. Nah, ini ada Ustadz Budi nih. Ustadz Budi mimpin selawatan Ustadz. Nah,
10 menit lagi selawatan. Nggak apa-apa kan? Ayo, nomor 15. Ya, ada selawatan ini dapat pahala. Ini bersama kita Ustaz Dr. Budi Utomo yang akan mengajak kita selawatan. Cerita boleh cerita. Fokusnya ini yang depannya fokus. Yang depan ini buat fokus. Nah, buat fokus. Oh gitu. Kalau ini buat zoom in. Assalamualaikum Ini buat brightness. Saya. Ini buat kita ada suaranya. Insyaallah apa semua yang sudah sangat terkenal, apa yang biasa disebut sebagai selawat at-tasbih. Banyak orang yang hari ini mungkin merasa harus mengekspresikan kemarahannya, harus mengekspresikan rasa ketidakpuasannya ke berbagai pihak. Sementara yang kita miliki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berita macam-macam dari seluruh media, bapak-bapak, ibu-ibu pusing kita mikirin itu. Kalau kita menyelesaikan, siapa kita yang ada kekuatan? Tapi kalau di YouTube ada Maka mari kita berdoa mau Suara. Ambilnya dari sini. di lafaz selawat ini ada terdapat doa agar orang-orang yang bikin kita susah nanti Allah juga yang membuat